Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kami berangkat ke pasar gelap besok. Sebelum itu kita perlu menemukan sesuatu yang berguna di paviliun harta karun. Xiong memerintahkan Ye Chen dan memasukkan botol cairan roh giok ke dalam tas penyimpanannya. Sesuatu yang berguna. Ye Chen mengajukan pertanyaan balasan, maksudmu? Mantra roh surgawi, tindakan surgawi, dan surgawi guntur. Nama-nama itu menyinari mata Ye Chen. 3 mantra teratas dari Sekte Heng Yue, mantra roh surgawi, mantra perjalanan surgawi dan mantra guntur surgawi. Mantra roh surgawi bisa menyegel energi spiritual seorang kultivator dalam waktu singkat. Mantra perjalanan surgawi bisa meningkatkan kecepatan penggunanya dalam sekejap untuk kabur dari musuh kuat. Mantra guntur surgawi yang kuat bahkan bisa meletus gunung. Mantra guntur surgawi yang ialah serangan kuat bahkan bisa menghancurkan gunung. Kelebihan dari 3 mantra bisa mencapai hasil yang tidak terduga dalam koordinasi. Kelangkaan mereka juga takjub. Mantra dijual di paviliun harta karun. Ye Chen menatap Xiong dan bertanya. Tentu saja, mantra roh surgawi dijual dengan harga 10.000 batu roh, mantra perjalanan surgawi 30.000 batu roh dan mantra surgawi guntur 90.000 batu roh. Terlalu kuat, mantra guntur surgawi dilarang digunakan di sekte tetapi diizinkan digunakan di luar sekte. Ya ampun, siapa yang mampu membelinya? Ye Chen tercengang. Ada banyak murid unggul di murid luar sekte Heng Yue. Beberapa dari mereka berasal dari klan kultivator kaya. Ye Chen setuju. Kemarin dia mengambil 30.000 batu roh dari tas penyimpanan Qi Hao. Mantra surgawi adalah kebutuhan untuk perjalanan. Secara khusus, mereka dapat menyelamatkan hidupmu di saat-saat kritis. Dibandingkan dengan batu roh untuk membelinya dengan harga mahal, aku lebih menghargai hidupku. Xiong menjawab. Kata-katanya masuk akal. Ye Chen sangat setuju. Batu roh tidak ada artinya tanpa kehidupan. Ye Chen memutuskan untuk pergi ke paviliun harta karun lagi sebelum berangkat ke pasar gelap. Mantra surgawi guntur berada di luar keterjangkauan Ye Chen untuk membelinya terlalu mahal tidak punya batu roh, tetapi mantra roh surgawi dan mantra perjalanan surgawi bisa dibelinya. Pada malam hari, Ye Chen dan Xiong meninggalkan gunung di belakang sekte masing-masing. Xiong pergi ke kebun herbal roh, dan Ye Chen ke paviliun harta karun. Bintang-bintang bertitik di langit biru laut. Pang Dahai sedang minum dan menyenandungkan lagu-lagu ketika Ye Chen tiba di paviliun harta karun. Wah! Seseorang datang untuk membeli pada tengah malam. Pang Dahai berdiri sekaligus, matanya berbinar. Tetua sekte sedang dalam suasana hati yang baik. Ye Chen tertawa dan memberikan tas penyimpanan kepada Pang Dahai. Tetua sekte, tolong hitung berapa banyak batu roh yang bernilai di dalamnya. Pang Dahai mengambil tas, membukanya, dan melihat sekilas ke dalam, melemparkan pandangan ke Ye Chen. Dia merampok begitu banyak. Ye Chen batuk, menyentuh ujung hidungnya dan mengangguk. Memalingkan kepala, Pang Dahai mengeluarkan sempoa kecil dari dadanya dan dengan hati-hati memeriksa barang-barang di tas penyimpanan. Akhirnya, Pang Dahai meletakkan sempoa, dan membelai kumisnya. 30.000, terlalu sedikit. Ye Chen cemberut. Ye Chen tidak akan menjual harta karun jika dia tidak membutuhkan uang dalam keadaan mendesak. Paling banyak 31.000. Pang Dahai melirik Ye Chen dan mendapati dia dendam menjual. Pang Dahai mengajukan pertanyaan sementara, bagaimana kalau 32.000? Aku tidak akan menjualnya. Ye Chen mengambil tas penyimpanannya. Meskipun Ye Chen tidak mengetahui terhadap harga,
senjata roh langka itu bernilai lebih dari 32.000, apalagi barang lainnya yang berada dalam tas penyimpanan. Pang Dahai bergegas untuk merebut Ye Chen ketika dia hendak pergi. Jangan pergi. Aku bisa memberi kamu harga lebih tinggi. 50.000. Ye Chen berbicara harganya. 38.000. Pang Dahai mencoba yang terbaik untuk tawar-menawar. 2.000 lebih sedikit, 48.000. Paling banyak 40.000. Tetua sekte, kau sangat jahat. 47.000, kalau tidak aku tidak akan menjualnya. Sepakat. Jawaban Pang Dahai menyela Ye Chen. Harganya rendah. Ye Chen menyadari bahwa dia ditipu oleh Pang Dahai, menggerakkan mulutnya. 47.000, kau datang untuk memeriksa. Pang Dahai menyodorkan tas penyimpanan ke dada Ye Chen dengan senyum menyeramkan seandainya dia menyesal. Ye Chen mendorongnya kembali, beri aku 3 mantra roh surgawi dan 1 mantra perjalanan surgawi. Pang Dahai tidak menyetujui. Aku tidak akan menjualnya. Ye Chen mendapat pelajaran dari penipuan terakhir dan tawar-menawar. Kesepakatan. Di luar harapannya, Pang Dahai setuju. Ye Chen membanting wajahnya 2 kali dalam benaknya. Harganya tinggi. Semakin tua, semakin bijaksana. Ye Chen, dibodohi oleh Pang Dahai, tidak merasa kesulitan dalam tawar-menawar. Orang tua itu layak posisi tetua sekte Paviliun Harta Karun. Inilah 3 mantra roh surgawi dan 1 mantra perjalanan surgawi. Pang Dahai memberikan 4 mantra pada Ye Chen. Setelah itu, Pang Dahai segera mengambil tas Ye Chen. Ye Chen memasukkan keempat mantra ke dalam tas penyimpanannya sendiri, wajahnya menjadi lebih gelap. Tetua sekte, awasi langkahmu saat kau berjalan di malam hari. Hei, kau bocah. Ye Chen bergegas keluar dari paviliun sebelum Pang Dahai menjadi gila. Malam itu sangat larut ketika dia kembali ke kediaman Paman Zhang. Berdengung. Hua tidak tidur tetapi berlatih dengan keras, dan suara udara yang menusuk menyebar ke seluruh tempat itu. Meskipun gerakannya canggung, ia mulai terbiasa dengan tongkat dan semakin mahir dalam penerapannya. Hua berlatih tanpa memperhatikan kembalinya Ye Chen. Ye Chen tidak mengganggunya, berjalan ke kamarnya diam-diam dan melirik Hua yang berkeringat sebelum memasuki kamarnya. Tongkat mungkin ditakdirkan untuk menemani Hua. Ye Chen melangkah ke kamarnya. Segera fajar menyingsing. Ye Chen meninggalkan kediaman Paman Zhang saat matahari terbit. Xiong Er muncul di kaki gunung. Kecuali celana pendek bunga dan rompi, cermin pelindung jantung yang berkilauan tergantung di depan dada Xiong Er. Bagaimana kalau menyewa burung roh untuk pergi ke sana? Ye Chen menatap langit. Tidak. Xiong Er tidak setuju, menunggangi burung roh di udara. Itu tidak aman. Dengarkan saranku, berada di bawah jauh lebih aman daripada terbang di langit. Xiong Er mengeluarkan 2 mantra roh dari selangkangannya. Mantra bepergian. Mata berkilau, Ye Chen sepertinya tahu mantra roh dan kemampuannya. Ribuan kilometer dapat ditempuh dalam 1 hari. Wah, kamu tahu itu. Xiong Er heran. Ye Chen menjawab, hanya sedikit. Xiong Er tidak bertanya lebih lanjut, tetapi memberikan 1 mantra kepada Ye Chen, tempelkan mantra ini di kakimu dan berikan energi vital ke dalamnya. Waspadai arahnya. Mantra itu cepat, jangan mengenai gunung. Kamu melebih-lebihkan. Ye Chen menempelkan mantra di kakinya. Sekaligus, dia membagi jejak energi vital dan menuangkannya ke dalam mantra. Itu bersinar, polanya meleleh ke dalam tubuhnya. Swoosh! Ye Chen berdiri di tempat sebelumnya beberapa saat yang lalu, tapi sekarang sudah berlari sangat jauh. Secepat pelangi, Xiong Er menyusul Ye Chen. Ye Chen menggunakan mantra itu untuk pertama kalinya dan tidak beradaptasi dengan kecepatan cepat. Mantra ini luar biasa.
Ye Chen menavigasi dan berkata sambil tersenyum, angin menderu melewati telinganya. Tingkat mantranya tidak begitu cepat seperti kecepatan keterampilan yang baru-baru ini Ye Chen pelajari, tetapi mengkonsumsi energi spiritual jauh lebih hemat dengan mantra ini. Swoosh! Bayangan keduanya terus muncul, dan kabut kotor pun terjadi. Setelah perjalanan 1 malam, mereka tiba di hutan liar. Butuh 1 jam lagi untuk sampai ke sana. Xiong memperkirakan waktu dan jarak. Aku mencium bau darah. Ye Chen berbisik. Tenang, tidak ada yang serius. Aku di sini bersamamu. Xiong menepuk Ye Chen dengan tangannya yang gemuk. Awas! Menjerit tiba-tiba, Ye Chen menggenggam Xiong dan melangkah mundur dengan kecepatan cepat. Ledakan. Daerah yang mereka lewati sekarang meledak pada saat keberangkatan mereka. Tiba-tiba, kerikil diterbangkan, pohon-pohon berbatang tebal tumbang setelah ledakan. Sialan! Xiong mengutuk keras. Mereka akan diledakkan jika Ye Chen tidak bereaksi dengan cepat. Sial! Ini jebakan! Xiong berteriak. Keduanya berdiri saling membelakangi. Ye Chen melihat sekeliling dengan alarm dengan mata setengah tertutup. Dia khawatir tentang keselamatan perjalanan ini. Segera, gemerisik datang pada malam yang gelap ini, hembusan angin suram bertiup dengan udara berdarah. Kamu bisa menghindari jebakanku. Aku meremehkan kalian. Seorang pria yang kuat memanggul pedang mengejek. Pria itu, seorang penjahat, dengan bekas luka menakutkan di wajahnya dan tatapan ganas, penuh niat membunuh. Tahap pembentukan inti. Wajah Xiong dan Ye Chen menjadi gelap ketika mereka berdua merasakan udara yang dihembuskan oleh pria kuat itu. Beri aku tas penyimpanan kalian. Aku tidak akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Ketika orang kuat yang memanggul pedang mendekati mereka, niat membunuhnya tumbuh lebih kuat dan cahaya dingin berkilau pada pedang besarnya. Xiong menoleh ke Ye Chen dan meliriknya, merampoknya. Iya nih. Ye Chen mengangguk dengan lembut. Jawabannya akan mengejutkan orang lain. Seorang murid di tahap kondensasi Qi dan seorang murid di tingkat pertama dari tahap inti manusia akan merampok seorang kultivator pada tahap pembentukan inti. Ye Chen dan Xiong akan menyelinap pergi jika mereka bertemu seseorang di tingkat yang lebih tinggi dari tahap pembentukan inti. Energi orang kuat itu kuat tetapi tidak stabil. Dia baru saja membuat terobosan tahap inti sejati. Mereka pasti tidak akan takut seorang kultivator mencapai tingkat pertama dari tahap pembentukan inti. Robek dia. Xiong meraung dan bangkit dari tanah, seperti bom yang ditembakkan. Rampok. Ye Chen menjerit dan mengikuti Xiong. Orang kuat itu terpana, berdengung. Ketika dia berhenti, Xiong sudah mengayunkan tongkat senjata ke arahnya. Meneliti kematian. Pria itu membalikkan telapak tangannya dan menerjang ke arah Xiong. Wajahnya berubah menjadi kejam dalam sekejap. Tetapi tongkat yang akan memukulnya dengan cepat melebar ke ukuran 5 kali lebih besar dari sebelumnya, dan terlihat seperti pohon besar. Bang! Orang kuat itu tidak pernah berharap senjata bisa berubah lebih besar dan meremehkan Xiong, seorang kultivator pada tingkat inti manusia. Dia dipukuli hingga terhuyung-huyung dengan telapak tangan berdarah. Meskipun merugikan pria itu, Xiong juga dipaksa bersenandung. Ye Chen menyerang ke arahnya ketika pria kuat yang marah itu akan membalas. Kamu ingin mati? Pria yang kuat itu berteriak dan mendorong telapak tangannya ke depan. Saat Ye Chen mendengus dan memanggil idenya, api sejatinya melonjak dan berubah menjadi cambuk api yang panjang, diikat keras olehnya. Retak. Ketika suara naik, darah hitam terpotong di wajah pria itu. Api sejati. Dia heran. Melolong. Sementara itu, raungan harimau terdengar.
Ye Chen menerapkan keterampilan hewan buas dan tiba di depan orang kuat dalam hitungan detik. Seperti binatang buas berlari menuruni gunung, Ye Chen bergerak dengan cara yang aneh, seperti harimau, kera, singa dan serigala. Dia menangkap, memukul, dan merobek, menggunakan tangan, kaki, persendian, dan bahunya sebagai senjata tajam. Panik, pria itu tidak pernah membayangkan seorang kultivator pada tahap kondensasi Qi mampu melakukan pertarungan jarak dekat. Berteriak, Xiong mengayunkan tongkatnya, bekerja sama dengan Ye Chen untuk menantang pria kuat itu dan memukulnya dengan keras. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator pada tahap pembentukan inti. Serangan guntur. Serangan guntur Ye Chen Rusing Thunder Palm. Dan serangan Xiong tinju harimau naga. Ye Chen dan Xiong berhadapan dengan pria kuat itu satu demi satu. Ledakan, tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan. Ditumbuk oleh satu telapak tangan mengerikan dari orang kuat itu, Ye Chen dan Xiong muntah darah. Kesenjangan kultivasi antara kita dan dia sangat besar. Ye Chen menghela nafas bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan untuk menantang pria kuat, mereka masih tidak bisa melawannya menghadapi penindasan absolut. Kalian berdua akan mati. Dipukuli oleh dua bocah nakal hingga menjadi canggung, lelaki itu jengkel. Siapa yang akan mati? Belum diputuskan. Ye Chen mencibir. Wah, bagus sekali. Xiong berdiri di samping Ye Chen dan mengangkat ibu jari padanya. Apa? Ketika keterkejutan lelaki kuat itu terdengar, momentumnya menyebar dengan cepat dan energi vitalnya yang melonjak di sekujur tubuhnya menghilang. Pria kuat menemukan dua mantra ditempelkan di tubuhnya. Mantra roh surgawi. Dengan terkejut, pria itu tahu mantranya. Pria kuat itu mencapai tahap pembentukan inti. Kedua mantra itu bisa menyegel energi spiritualnya selama sekitar 1 menit. Xiong berkata kepada Ye Chen. Akhiri hidupnya ketika dia lemah. Ambil hidupnya. Raungan Xiong dan Ye Chen memecah keheningan hutan liar. Tapi Ye Chen dan Xiong tidak mau memberikan waktu padanya. Ye Chen dan Xiong melakukan serangan kuat bersamaan. Pria kuat itu mundur, dan batuk darah. Xiong melompat tinggi dan menjatuhkan tongkatnya ke arah pria itu sebelum dia menenangkan diri. Engah. Diresapi dengan semua energi vital Xiong senjata Xiong itu tumbuh 5 kali lebih besar begitu jatuh. Tidak, 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 teriakan horor pria itu meletus ketika tongkat itu hampir menabraknya. Menghadapi auman pria itu, Ye Chen dan Xiong tidak kenal ampun. Ledakan. Setelah semuanya beres, Ye Chen dan Xiong datang mendekat untuk memeriksa pria kuat itu dan mendapati dia dihancurkan menjadi isian daging. Sebaiknya kita pergi dari sini secepatnya. Mereka mengambil tas penyimpanan pria itu dan segala sesuatu yang berharga. Seketika ada seorang pria tua berjubah ungu berjalan keluar dari kegelapan setelah Ye Chen dan Xiong pergi. Mereka memiliki api sejati. Dia menatap ke arah di mana Ye Chen dan Xiong pergi dan membelai jenggotnya. Masing-masing dari mereka menghabiskan 1 jam untuk memulihkan dan mengambil tas penyimpanan dan barang milik orang kuat itu. Oh sayang, kultivator pada tahap pembentukan inti benar-benar kaya. 2 mantra roh surgawi tidak sia-sia kita gunakan untuk mengalahkan pria kuat itu. Batu-batu roh di tas penyimpanan lelaki kuat itu bernilai 100.000. Pria kuat yang kita kalahkan sepertinya akan pergi ke pasar gelap untuk pelelangan tetapi dirampok oleh kita kultivator yang lebih rendah darinya tanpa diduga. Hasil rampokan pedang kepala hantu, 2 buku kuno, dan tripod seukuran kepalan tangan bayi ditinggalkan di tanah setelah Ye Chen dan Xiong membagi batu spirit, cairan roh dan ramuan roh. Berdengung. Saat ini, api yang sesungguhnya menari.
Berkilau, mata Ye Chen menyapu dua buku kuno dan akhirnya duduk di atas tungku kecil. Ini adalah harta karun. Kilatan cahaya bersinar di mata Ye Chen. Ini adalah harta karun. Aku ingin pedang itu. Xiong Er menginginkan pedang. Sedangkan Ye Chen ingin tungku kecil. Mereka saling menatap, teman baik. Tinju gulat gunung. Xiong Er melihat sekilas nama buku keterampilan dan melirik Ye Chen, bertanya. Apa itu? Menggerakkan mulutnya, Ye Chen melihat buku keterampilan di tangannya dengan takjub. Keterampilan di tangannya dengan takjub.